Nhà cầm quân người Hàn Quốc thậm chí không ít lần dừng buổi tập để trực tiếp hướng dẫn và sửa lỗi. 내일 또 선수들은 소집되면 Timnas Indonesia memang secara prioritas akan sangat terfokus menyiapkan segala yang terbaik untuk 4 laga sisa kualifikasi Piala Dunia round ketiga. Tapi meski begitu, bagaimanapun juga PSSI nggak bisa melupakan begitu saja gelaran Piala AFF 2024 yang akan bergulir beberapa hari lagi. Tergabung di grup B bersama Vietnam, Myanmar, Laos, dan Filipina, persaingan antara pelatih asal Korea Selatan bakal tersaji dalam ajang 2 tahunan ini. Ya, di grup B ini terdapat 3 tim yang dilatih oleh juru taktik asal Korea Selatan, yakni Timnas Indonesia oleh Shin Tae-yong, Vietnam oleh Kim Sang-sik, dan juga Laos oleh Ha Hyuk-jun. Nah, dari ketiganya nama Shin Tae-yong dan Kim Sang-sik lah yang paling mendapatkan sorotan. Media Korea Selatan Yonhap pun menyoroti kedua pelatih ini bakal bersaing ketat untuk bisa meraih gelar juara ASEAN Cup 2024. Yonhap menyebut bahwa ajang 2 tahunan ini merupakan kompetisi paling bergengsi karena lebih populer dan pemenang dari ajang ini dinilai bakal keluar sebagai tim terkuat di Asia Tenggara. Nah, jika menilik ke belakang, Shin Tae-yong sendiri sebelumnya sudah membawa timnas Indonesia finish di posisi runner-up pada edisi 2020 yang digelar pada awal tahun 2021. Kemudian pada edisi Piala AFF 2022, saat itu timnas Indonesia harus tersingkir di semifinal dari Vietnam, yang mana kala itu Vietnam masih ditukangi oleh Park Hang-seo. Nah, berbeda dengan saat ini, Shin Tae-yong pun disebut bertekad menempati posisi puncak atau keluar sebagai juara di AFF edisi ini, apalagi dengan persiapan matang di Bali sejak 28 November lalu. Melihat bagaimana coach menyiapkan skuadnya untuk ajang bergengsi ASEAN ini, media Vietnam itu menilai bahwa kekuatan tim asal Shin Tae-yong jauh lebih unggul jika dibandingkan dengan tim Nguyen. Ya, penilaian itu bukan tanpa alasan, di mana menurut mereka pemain-pemain yang dipanggil oleh coach Shin di skuad ini terdapat beberapa nama yang menjadi langganan tampil di timnas Indonesia senior, yang bahkan beberapa nama turut membawa tim Garuda meraih kemenangan perdana di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan mengalahkan Arab Saudi. Nah, dengan keunggulan itulah media Korea Selatan itu lebih mengunggulkan timnas Indonesia dibandingkan dengan Vietnam. Apalagi seperti yang kita semua tahu, dalam 3 pertemuan terakhir, Vietnam selalu menelan kekalahan kala bertemu tim Merah Putih di sepanjang tahun ini. Mulai dari skuad Garuda yang menaklukkan Vietnam 1-0 di Piala Asia 2023 pada Januari lalu. Kekalahan Nguyen kala bertandang ke markas timnas Indonesia di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 21 Maret lalu. Dan kemudian kekalahan telak 0-3 yang didapatkan di kandang saat menjamu skuad Garuda di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia pada 26 Maret lalu. Hal inilah yang membuat ulasan berbeda diberikan kepada Kim Sang-sik yang bakal menukangi Vietnam di AFF nanti. Ya, sebagai pelatih anyar di Vietnam, media Korea Selatan menilai kalau tim asuhan Kim Sang-sik saat ini benar-benar belum solid. Tetapi Federasi Vietnam malah menetapkan target agar The Golden Star Warriors bisa lolos ke babak final Piala AFF. Apalagi menariknya, media Korea Selatan ini bahkan menyinggung soal pemecatan, sebab apabila Kim Sang-sik tak bisa memberikan hasil memuaskan dalam ajang 2 tahunan ini, opini liar hingga isu pemecatan pun bakal jadi perbincangan publik. Karena inilah persaingan antara Shin Tae-yong dan Kim Sang-sik bakal mendapatkan perhatian khusus dari publik, terutama publik Asia Tenggara. Meski skuad asuhan coach Shin dinilai lebih unggul daripada skuad Vietnam yang ditukangi oleh Kim Sang-sik, yang jelas kedua pelatih itu akan mengerahkan segalanya untuk meraih kemenangan di ajang kelas ASEAN ini. Dan di satu sisi persiapan Indonesia yang telah rampung di Bali, Vietnam pun sejatinya telah menjalani serangkaian agenda TC termasuk laga uji coba di Korea Selatan. Ya, timnas Vietnam mengabarkan kabar baik dengan serangkaian hasil impresif di mana mereka menuai 3 kemenangan beruntun atas 3 klub yang mentas di K-League One.
Tidak tanggung-tanggung, tim yang disiapkan terjun di Piala AFF 2024 itu menjungkalkan klub sekelas Ulsan Citizen dengan skor 2-0, Daegu FC dengan skor 2-0, dan Jeonbuk Hyundai Motors dengan skor 3-1. Apalagi fakta bahwa dari 3 klub tersebut, Ulsan Citizen saja yang berasal dari Liga 3 Korea. Jelas hasil ini membuat lawan berpikir lebih keras jelang menghadapi timnas Vietnam dalam Piala AFF 2024 termasuk Indonesia. Namun dilansir dari Soha VN pada Rabu 3 Desember kemarin yang mengutip dari media Korea Sport.g.com, 3 kemenangan yang diraih oleh skuad Nguyen ini ternyata bukan kemenangan impresif dan tidak menunjukkan kualitas dari tim sesungguhnya. Ya gimana enggak, ternyata baik Daegu FC dan Jeonbuk Hyundai Motors sama sekali tidak menurunkan tim utamanya, sebab tim utama kedua klub tersebut tengah mengikuti ajang yang jauh lebih penting, yaitu Seoul Iland, yaitu ajang playoff tim-tim terdegradasi. Jelas keduanya lebih memilih ini karena mempengaruhi posisi mereka di K-League One tahun depan. Ya mungkin hal inilah yang membuat Sintayong tenang-tenang saja mendengar kabar kemenangan Vietnam, sebab statistik impresif yang diraih belum bisa dijadikan ukuran kekuatan Vietnam dalam Piala AFF 2024, sehingga alih-alih mengomentari, Sintayong pun memilih untuk fokus pada anak asuhnya. Patut diakui kalau keputusan Sintayong mengandalkan pemain muda di ajang AFF ini ditujukan pada regenerasi pemain dalam proyek jangka panjang Timnas Indonesia. Dan meski mendapat dukungan dari PSSI, keputusan Sintayong ini sejatinya pun juga bukan tanpa kritik. Ya, beberapa pundit sepak bola tanah air juga menilai bahwa langkah yang diambil sang pelatih ini sangat beresiko tinggi lantaran Piala AFF adalah turnamen untuk kelas pemain senior. Tapi walau banyak tantangan yang bakal dihadapi Timnas Indonesia, Sintayong tetap optimistis dengan keputusannya dan meminta dukungan dari seluruh pihak akan kiprah tim asuhannya. Ya, para supporter Indonesia memang berikan dukungan moral kepada sang pelatih jelang turnamen. Tapi menariknya, selain dari supporter, sorotan positif juga datang dari winger asal Korea Selatan, yakni Shin Jae-won. Punggawa Songnam FC itu secara belak-belakan merespon positif keputusan STY soal skuad yang materinya pemain U22 dan berharap kemenangan bisa diraih oleh tim Merah Putih. 22 tahun, tetapi mari kita menangi itu. Tulis sosok yang juga putra dari Sintayong itu di kolom komentar. Nah, kembali pada persaingan yang ada di antara Coach Shin dan pelatih Vietnam Kim Sang-sik tadi. Sejatinya ajang AFF ini bakal menjadi panggung perdana bagi pelatih anyar asal Korea Selatan itu dalam menanggungi Vietnam. Dan melihat adanya pergantian pelatih baru di kubu rivalnya itu, Coach Sintayong pun memberikan pengakuan jujur soal kekuatan baru dari Vietnam, di mana secara belak-belakan ia mengaku kalau belum mengetahui secara spesifik terkait permainan dari sang rival tersebut. Tapi meski begitu, pelatih berusia 54 tahun itu juga memastikan bahwa Vietnam bakal menjadi lawan yang berat bagi Timnas Indonesia. Apalagi mengingat pelatih anyar yang menukanginya adalah pelatih muda berbakat yang juga rekan senegaranya. Ya, pokoknya terlepas dari apapun, pertemuan dua pelatih Korea di ajang bergengsi ASEAN ini sejatinya menjadi momen apik dalam persaingan sengit di dunia sepak bola. Bagaimanapun perjalanan di laga nanti, yang jelas kedua tim akan memberikan penampilan terbaiknya dan bertekad membawa masing-masing timnya meraih kemenangan demi asa menjadi juara.